Kamis malam berubah menjadi mimpi buruk bagi Israel ketika langit di atas Bandara Ben Gurion tiba-tiba terbelah oleh kilatan api dari rudal balistik Iran Khorramshahr 4. Warga di sekitar Tel Aviv dan kota Lod awalnya hanya melihat garis cahaya panjang melintas cepat di langit malam sebelum beberapa detik kemudian suara gemuruh keras mengguncang udara. Dalam hitungan detik, salah satu gerbang udara paling penting Israel berubah menjadi medan kehancuran setelah rudal tersebut menghantam area militer rahasia yang digunakan oleh Skuadron 27 Angkatan Udara Israel. Area yang selama ini dikenal publik sebagai bagian dari fasilitas penerbangan sipil itu ternyata juga menjadi lokasi strategis penyimpanan pesawat tempur dan aset udara militer Israel. Sirene peringatan udara meraung keras di Tel Aviv, Lod, dan wilayah sekitar bandara, memecah ketenangan malam dengan suara melengking yang menandakan ancaman serangan rudal. Warga yang berada di dalam terminal bandara, pekerja bandara, serta personil militer yang bertugas langsung berlarian menuju bunker bawah tanah yang tersebar di kompleks tersebut. Pada saat yang sama, radar pertahanan udara Israel mendeteksi objek berkecepatan sangat tinggi yang meluncur dari arah timur, bergerak menembus atmosfer menuju targetnya. Upaya sistem pertahanan udara untuk merespons berlangsung dalam hitungan detik, namun kecepatan dan lintasan rudal membuat waktu reaksi menjadi sangat terbatas. Beberapa detik kemudian, rudal pertama menghantam landasan utama Ben Gurion dengan kekuatan ledakan yang mengguncang seluruh kompleks bandara. Bola api raksasa membumbung tinggi ke udara, menerangi langit malam dengan cahaya oranye terang yang terlihat hingga puluhan kilometer. Gelombang kejut dari ledakan tersebut menyapu area terminal dan bangunan di sekitarnya, memecahkan kaca-kaca besar di ruang keberangkatan serta merobohkan sebagian struktur bangunan. Getaran keras bahkan terasa hingga ke permukiman di sekitar bandara, membuat banyak warga terbangun dari tidur mereka dalam kepanikan. Tak lama setelah ledakan pertama, gelombang rudal berikutnya menghantam area militer di sisi barat bandara, lokasi di mana Skuadron 27 menyimpan jet tempur dan pesawat pengebom mereka. Beberapa rudal dilaporkan menghantam langsung hanggar penyimpanan pesawat dan fasilitas perawatan militer. Ledakan demi ledakan menciptakan rangkaian bola api yang menyala hampir bersamaan, menghancurkan struktur baja dan beton yang selama ini melindungi aset udara Israel. Dalam waktu singkat, bagian militer bandara berubah menjadi pusat kehancuran yang dipenuhi asap dan api. Hanggar-hanggar baja yang biasanya melindungi armada udara Israel berubah menjadi kuburan logam terbakar. Struktur besar yang sebelumnya berdiri kokoh runtuh setelah dihantam gelombang ledakan, menimpa pesawat-pesawat yang berada di dalamnya. Api menjalar cepat di antara bangkai pesawat yang hancur, memicu ledakan berantai dari bahan bakar aftur yang tersimpan di sekitar hanggar. Kobaran api semakin membesar ketika tangki bahan bakar dan amunisi militer ikut terbakar, menciptakan pemandangan kehancuran yang sulit dikendalikan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, sebagian besar fasilitas udara militer di Ben Gurion berubah menjadi ladang puing. Landasan yang sebelumnya digunakan untuk operasi penerbangan, kini dipenuhi kawah besar akibat hantaman rudal. Puluhan pesawat tempur dan pesawat pengebom Israel dilaporkan hancur atau rusak parah akibat serangan tersebut. Banyak dari pesawat itu bahkan tidak sempat dipindahkan atau disiapkan untuk lepas landas ketika serangan datang begitu tiba-tiba. Sumber militer awal menyebutkan bahwa sedikitnya 2.000 tentara Israel yang berada di pangkalan udara itu tewas dalam serangan mendadak tersebut. Banyak dari mereka merupakan teknisi, pilot, serta personil darat yang sedang bertugas di sekitar hanggar dan fasilitas operasi udara ketika rudal menghantam. Angka korban yang sangat besar ini menjadikan serangan tersebut sebagai salah satu serangan paling mematikan terhadap instalasi militer Israel dalam beberapa dekade terakhir. Tim penyelamat yang mencoba memasuki area terdampak juga menghadapi kesulitan karena kebakaran besar masih berlangsung di berbagai titik. Api raksasa terus membakar landasan dan hanggar, menciptakan pemandangan neraka yang menyelimuti kompleks bandara. Kobaran api terlihat menjulang tinggi, sementara asap hitam tebal menutupi langit di atas Ben Gurion. Serpihan pesawat, potongan logam, dan material bangunan berterbangan hingga ratusan meter dari titik ledakan. Beberapa bagian sayap pesawat bahkan ditemukan terpental jauh dari lokasi hanggar, menandakan betapa kuatnya ledakan yang terjadi. Beberapa jet tempur yang sedang diparkir di apron bandara bahkan tidak sempat dipindahkan ketika rudal menghantam.
Ledakan langsung menghancurkan badan pesawat, mematahkan sayap dan membakar bagian mesin dalam hitungan detik. Yang tersisa hanyalah rangka logam hitam yang masih menyala di tengah puing-puing hanggar yang runtuh. Di beberapa titik, sisa-sisa pesawat terlihat terbalik atau terlempar ke area landasan setelah dihantam gelombang ledakan. Video yang direkam oleh warga di sekitar bandara dengan cepat menyebar di media sosial, memperlihatkan kolom asap hitam pekat menjulang tinggi dari area Ben Gurion. Dalam rekaman tersebut, kilatan api terlihat berkali-kali muncul dari pusat ledakan, seolah badai api sedang melanda kompleks bandara. Dari kejauhan, cahaya merah dari kebakaran besar menerangi langit malam di atas Tel Aviv, menciptakan pemandangan dramatis yang memperlihatkan skala kehancuran yang terjadi di salah satu fasilitas paling penting Israel. Terminal penumpang yang berada jauh dari lokasi pangkalan udara juga mengalami kerusakan parah akibat gelombang kejut ledakan. Kaca-kaca besar di ruang keberangkatan pecah berhamburan, sementara sebagian plafon runtuh menimpa kursi tunggu dan counter check-in. Beberapa papan informasi elektronik jatuh dari dinding dan serpihan kaca berserakan di seluruh lantai terminal. Para penumpang yang masih berada di dalam gedung sempat diliputi kepanikan sebelum akhirnya petugas keamanan mengarahkan mereka menuju tempat perlindungan darurat. Setidaknya 2.500 warga sipil yang berada di dalam kompleks bandara dan area sekitar terpaksa berlindung di bunker bawah tanah ketika sirene terus meraung tanpa henti. Penumpang, pekerja bandara, staf maskapai, hingga petugas keamanan berdesakan memasuki ruang perlindungan yang sempit. Banyak dari mereka membawa tas dan barang pribadi seadanya, sementara beberapa keluarga terlihat berusaha menenangkan anak-anak yang menangis ketakutan. Pintu bunker kemudian ditutup rapat ketika ledakan demi ledakan terdengar dari atas permukaan. Di dalam bunker yang sempit dan gelap, orang-orang menunggu dengan cemas sambil mendengar suara ledakan yang mengguncang tanah di atas mereka. Lampu darurat yang redup menerangi ruangan yang dipenuhi ratusan orang yang duduk atau berdiri tanpa banyak bicara. Beberapa orang memeriksa ponsel mereka untuk mencari informasi tentang apa yang sedang terjadi, sementara yang lain hanya diam menunggu dengan wajah tegang. Suasana di dalam bunker dipenuhi campuran rasa takut, kebingungan, dan ketidakpastian. Beberapa di antara mereka menggambarkan suara benturan rudal seperti gempa bumi yang datang berulang kali. Setiap kali ledakan terjadi, lantai bunker terasa bergetar kuat, seolah tanah di atas mereka sedang retak. Getaran keras membuat debu dan serpihan kecil jatuh dari langit-langit beton bunker. Di sudut ruangan, beberapa orang menutup telinga mereka ketika suara dentuman besar kembali terdengar dari permukaan. Sementara itu di permukaan, kebakaran besar terus meluas di area militer bandara. Api yang berasal dari hanggar dan tangki bahan bakar menjalar ke berbagai fasilitas di sekitarnya. Tim pemadam kebakaran berusaha mendekat dengan kendaraan khusus, namun panas ekstrim dan ledakan sekunder dari amunisi membuat upaya penyelamatan menjadi sangat berbahaya. Beberapa kendaraan pemadam bahkan terpaksa berhenti di jarak aman karena kobaran api terlalu besar untuk segera dikendalikan. Rudal Khorramsher 4 yang digunakan dalam serangan ini dikenal memiliki daya hancur besar, serta kemampuan membawa hulu ledak berat. Rudal balistik ini dirancang untuk menghancurkan target militer strategis seperti pangkalan udara, fasilitas komando, dan instalasi militer penting lainnya. Dengan jangkauan yang jauh dan daya ledak tinggi, rudal ini mampu menciptakan kawah besar dan merusak struktur bangunan dalam radius yang luas. Para analis menyebut penggunaan rudal jenis ini menunjukkan bahwa target serangan memang dirancang untuk memberikan dampak maksimal. Para analis militer mengatakan bahwa pemilihan target Bandara Ben Gurion bukanlah kebetulan. Selain sebagai bandara internasional utama Israel, kompleks ini juga memiliki fasilitas militer yang selama ini digunakan oleh Angkatan Udara Israel. Dengan menargetkan lokasi tersebut, serangan tidak hanya menghantam aset militer, tetapi juga mengirim pesan simbolis tentang kerentanan infrastruktur strategis Israel. Bagi banyak pengamat, serangan ini menunjukkan bahwa fasilitas yang memiliki peran ganda sipil dan militer dapat menjadi target dalam konflik modern. Serangan ini juga disebut sebagai bagian dari operasi balasan oleh IRGC setelah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel dalam beberapa pekan terakhir. Ketegangan tersebut sebelumnya dipicu oleh berbagai aksi militer yang saling menargetkan kepentingan kedua negara di kawasan Timur Tengah. Serangan terhadap Ben Gurion kini dipandang sebagai eskalasi besar yang memperlihatkan bahwa konflik antara kedua negara telah memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Menurut sejumlah sumber regional, operasi ini dilakukan sebagai respon langsung atas serangan Israel sebelumnya yang menargetkan kepentingan Iran.
Serangan-serangan tersebut menurut pihak Iran telah menimbulkan korban besar dan memicu tuntutan balasan dari berbagai pihak di dalam negeri. Dalam konteks tersebut, serangan terhadap pangkalan udara di Ben Gurion dianggap sebagai langkah untuk menunjukkan kemampuan militer Iran dalam menjangkau target strategis Israel. Ledakan di Burion bahkan terasa hingga beberapa kilometer dari lokasi bandara. Warga di kota-kota sekitar melaporkan bahwa jendela rumah mereka bergetar kuat ketika gelombang kejut mencapai permukiman. Di beberapa bangunan, kaca pecah dan sebagian dinding mengalami retakan akibat tekanan ledakan. Dari kejauhan, kolom asap hitam yang menjulang tinggi terlihat jelas di langit malam, menjadi tanda kehancuran besar yang sedang terjadi di salah satu fasilitas paling penting di Israel. Di beberapa bagian pangkalan udara, kawah besar terbentuk di tengah landasan setelah rudal menghantam dengan kekuatan penuh. Lubang-lubang raksasa itu terlihat menganga di permukaan beton yang sebelumnya digunakan untuk lepas landas dan mendaratnya pesawat militer maupun sipil. Beberapa kawah bahkan dipenuhi puing-puing logam, pecahan beton, dan sisa-sisa pesawat yang hancur akibat ledakan. Kerusakan ini membuat sebagian besar area penerbangan tidak dapat digunakan sama sekali, dengan landasan berubah menjadi medan rusak yang dipenuhi retakan dan puing. Kendaraan militer, truk bahan bakar, dan berbagai peralatan logistik terlihat terbakar di antara puing-puing hanggar yang runtuh. Api menjalar di sepanjang deretan kendaraan yang sebelumnya diparkir di dekat fasilitas pemeliharaan pesawat. Beberapa truk tangki bahan bakar bahkan meledak ketika panas dari kebakaran menyentuh tangki mereka, menciptakan bola api tambahan yang memperbesar skala kehancuran. Di sekitar area tersebut, serpihan kendaraan militer berserakan, sebagian hangus terbakar hingga tidak lagi dapat dikenali. Helikopter penyelamat yang mencoba mendekati lokasi juga menghadapi kesulitan besar akibat asap tebal yang menutupi langit di atas bandara. Pilot harus terbang dengan sangat hati-hati karena jarak pandang yang sangat terbatas. Asap hitam pekat dari kebakaran bahan bakar dan puing-puing pesawat membentuk lapisan gelap yang menggantung di udara. Beberapa helikopter bahkan terpaksa menunda pendaratan karena kondisi udara yang dianggap terlalu berbahaya untuk operasi penyelamatan. Para saksi mata menyebutkan bahwa ledakan sekunder terus terjadi selama hampir 1 jam setelah serangan awal. Dentuman keras masih terdengar secara berkala dari area militer bandara, menandakan adanya bahan yang terus meledak di tengah kebakaran. Setiap kali ledakan baru terjadi, kobaran api kembali membesar dan asap semakin menebal. Suara ledakan tersebut bahkan masih terdengar hingga ke wilayah permukiman di sekitar bandara. Sebagian ledakan sekunder tersebut diyakini berasal dari amunisi dan bahan bakar militer yang tersimpan di fasilitas militer di dalam kompleks bandara. Gudang penyimpanan logistik yang berada di dekat hanggar dilaporkan ikut terbakar setelah terkena gelombang ledakan dari rudal. Ketika api mencapai area tersebut, sejumlah bahan peledak dan amunisi militer memicu rangkaian ledakan tambahan. Situasi ini membuat tim penyelamat semakin sulit untuk memasuki area terdampak karena risiko ledakan yang masih terus berlangsung. Serangan ini langsung memicu guncangan politik besar di Israel. Pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan dari berbagai pihak setelah serangan tersebut menimbulkan korban dan kerusakan yang sangat besar. Para anggota parlemen oposisi serta sejumlah analis keamanan mempertanyakan kesiapan sistem pertahanan Israel dalam menghadapi serangan rudal berskala besar. Diskusi mengenai strategi militer dan kebijakan keamanan nasional pun kembali menjadi sorotan utama. Banyak pengamat geopolitik menyebut bahwa keputusan Israel untuk menyerang kepentingan Iran sebelumnya kini berbalik menjadi bumerang yang mematikan. Serangan balasan yang menghantam Ben Gurion dinilai menunjukkan bahwa konflik antara kedua negara telah memasuki tahap eskalasi yang jauh lebih serius. Bagi sebagian analis, kejadian ini juga memperlihatkan bahwa setiap aksi militer di kawasan tersebut berpotensi memicu respon yang jauh lebih besar. Netanyahu dilaporkan segera menggelar rapat darurat keamanan nasional hanya beberapa jam setelah serangan terjadi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para pejabat militer, intelijen, serta anggota kabinet keamanan Israel. Fokus utama rapat adalah menilai skala kerusakan, mengevakuasi korban, dan menentukan langkah respon selanjutnya. Situasi keamanan nasional Israel pun langsung berada dalam status siaga tinggi. Sementara itu, kerusakan besar di Bandara Ben Gurion diperkirakan akan membutuhkan waktu lama untuk dipulihkan. Landasan yang rusak parah, hanggar yang runtuh, dan fasilitas militer yang hancur membuat sebagian besar operasi bandara terhenti.
Para ahli infrastruktur memperkirakan perbaikan fasilitas utama dapat memakan waktu berbulan-bulan, bahkan lebih lama jika kerusakan struktural ternyata lebih luas dari yang diperkirakan. Ketika asap masih mengepul dari puing-puing pangkalan udara tersebut, serangan Khorramshahr IV meninggalkan satu pesan yang jelas bagi kawasan Timur Tengah. Serangan itu bukan hanya menghancurkan fasilitas militer dan menimbulkan korban besar, tetapi juga menandai babak baru dalam konflik antara Iran dan Israel. Banyak pihak kini khawatir bahwa kejadian di Burion bisa menjadi awal dari rangkaian eskalasi yang lebih luas dan lebih berbahaya.